sebagian besar bahkan hampir 95% artis nggak sanggup membayar pengacara. Tapi banyak pengacara mau menangani artis, terutama bukan aspek duitnya, tapi aspek marketingnya. Karena masuk TV, jadi viral, ya. Itu termasuk juga honor. Itu namanya honor yang tidak natural, ya, untuk mencari nama. Oke. Kalau saya makanya kalau Anda bertanya, tergantung pengacaranya. Kalau saya sekarang ini justru artis datang ke saya justru mau nebeng nama, dengan ditanganin Hotman kasusnya jadi top. Jadi terbalik, dulu saya 25 tahun lalu saya nanganin artis karena saya memang pengen top. Ya. Ya, kalau sekarang terbalik, banyak artis datang ke saya justru dia ingin top. Jadi Hai guys, sebelum Anda melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tanda subscribe dan tanda loncengnya ya, biar kami dapat membuat konten-konten yang menarik lagi di kemudian hari. Dan jangan lupa tekan tanda like bila Anda suka dengan video ini. Terima kasih. Oke, jadi pengalaman Hotman menangani berbagai kasus artis. Oke, secara umum, sebagian besar artis tidak sanggup membayar pengacara. Jadi jangan harap dengan menangani artis Anda akan dapat duit. Ya, pada dasarnya sebagian besar bahkan hampir 95% artis nggak sanggup membayar pengacara. Tapi banyak pengacara mau menangani artis, terutama bukan aspek duitnya, tapi aspek marketingnya. Karena masuk TV, jadi viral, ya. Itu termasuk juga honor. Itu namanya honor yang tidak natural, ya, untuk mencari nama. Oke. Kalau saya makanya kalau Anda bertanya, tergantung pengacaranya. Kalau saya sekarang ini justru artis datang ke saya justru mau nebeng nama, dengan ditanganin Hotman kasusnya jadi top. Jadi terbalik, dulu saya 25 tahun lalu saya nanganin artis karena saya memang pengen top. Ya. Ya, kalau sekarang terbalik, banyak artis datang ke saya justru dia ingin top. Jadi tapi yang artis yang benar-benar membayar honor pengacara itu pun sebenarnya tidak seberapa besarnya. Dalam hidup saya hanya ada dua, yaitu Inul sering dulu pakai saya, itu pun gara-gara dia dulu kan punya karaoke kan, jadi duitnya banyak dari situ. Yang kedua yang membayar honor saya adalah Syahrini, ya. Syahrini, hanya dua artis ya seingat saya yang pernah membayar honor saya, walaupun begitu banyak artis saya pegang. Karena kalau honornya cuma 25 juta saya selalu bilang nggak usah deh, gitu loh, nggak usah deh, toh saya kan hanya ikut waktu konferensi pers, ya. Jadi pada dasarnya artis itu kurang mempunyai kemampuan untuk membayar honor. Itu sangat perlu Anda bagi yang muda-muda hanya untuk menaikkan nama, ya, untuk menaikkan nama. Tapi kalau Anda menemani artis misalnya ke Polda, Anda jangan mau hanya jadi figuran. Anda harus berani, ya, Anda harus berani. Anda harus berani untuk mengambil tindakan, berbicara duluan agar nama Anda masuk TV, agar nenek, pacar Anda semua nonton di rumah, dan klien juga harus berani. Mungkin panitia bisa nggak buka video siapa si Johnson Lamborghini, bisa nggak, biar dilihat contohnya bagaimana banyak pengacara mendampingi klien, tapi saya sengaja berinisiatif ngomong agar jangan sampai kepotong sama pengacara lain. Panitia bisa nggak yang sama si Johnson itu, sama si Dewi Persik, coba lihat itu. Anda bisa nonton bagaimana gaya pengacara keaktifan sehingga Anda menjadi center of attention, Anda menjadi pusat perhatian, orang jadi kenal Anda. Jangan Anda misalnya mendampingi artis di polisi, tapi Anda cuma komak-kamit bibirnya yang bicara artisnya.
Rugi Anda capek-capek, tapi Anda tidak ikut ngomong. Nama Anda tidak ada dalam running text daripada TV. Ya. Jadi Anda itu adalah salah satu bagian dari nyali. Ya. Kira-kira begitu. Jadi pada dasarnya artis itu nggak sanggup bayar honor pengacara. Honor artis berapa sih? Ya banyak. Ya kalau Anda top jadi host, ya memang. Ya saya jadi host itu bisa sekali host bisa. Ya silakan dulu ini. Ini ada contoh Bang. Ya. Oke, cukup. Halo. Oke, Anda tadi lihat contoh kan? Itu yang di belakang saya sama kiri saya semua itu pengacara itu. Semua ingin pengen ngomong. Bukan hanya dari kantor saya, tapi saya ambil inisiatif, saya bicara dan saya mampu menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, yang untuk diliput oleh TV, begitu loh. Mana pernah ada pertanyaan di Polda Metro Jaya, pernah nggak kau SMS bercinta-cinta? Nggak pernah, tapi itu sengaja kita bikin agar menarik, itu yang menarik diberitakan, ya. Jadi Anda itu kalau menangani perkara artis, jangan mimpi untuk duitnya, tapi untuk publikasi. Tolong kepada panitia yang satu lagi, yang saya sama masih tumpul soal pembunuhan yang di Bali, ya, yang bertaruh jam Rolex. Itu ada di situ di mana khusus agar masuk Metro TV dan sebagainya, sengaja pada saat sambil menunggu sidang sambil ngantuk-ngantuk saya bikin acara debat di luar persidangan.
Oke, itu kasus pembunuhan seorang anak kecil umur 7 tahun di Bali. Saya nangani kasus itu tanpa honor. Saya terbang sampai 20 kali ke Bali, ya, sampai 20 kali ke Bali tanpa honor. Itu apa? Di samping kasusnya menarik, karena kebetulan majikannya menyewa pengacara handal juga, yaitu Hotma Sitompul, sehingga rakyat Bali minta siapa yang seimbang. Saya ambil itu karena apa? Di samping juga ketertarikan kepada kalau saya mengatakan pengabdian, saya nggak mau terlalu idealisme, nanti dibilang tukang bohong. Tapi jujur aja, salah satu adalah kasus yang menarik dan itu sangat bagus untuk marketing, bagus untuk jam terbang. Tentu agar kasusnya tidak terlalu kaku, hanya waktu lagi duduk di halaman pengadilan sambil nunggu ruang sidang, tiba-tiba saya ajak berdebat. Hanya dengan sentilan berdebat sebentar, sorenya nama Anda sudah masuk di Metro TV. Itu yang diberitakan malah. Marketing. Lawyer is business. Jadi marketing itu sangat perlu. Oke, itu kira-kira ya. Oke, kemudian satu lagi mungkin yang terakhir adalah mengenai keberhasilan itu seorang pengembala domba di Maroko. Coba fotonya aja itu. Bisa nggak panitia? Seorang pengembala domba di Maroko yang kemudian jadi menteri keuangan, menteri di Perancis. Sama yang ada kalimatnya bahasa Indonesia itu loh, kata-kata mutiaranya itu bagus itu. Ada satu lagi yang ada kalimatnya. Ini tidak ada nggak ada quote-nya. Ada dua ini foto. Ada satu lagi fotonya yang bukan yang itu, ya. Itu dia tuh, ya. Oke. Jadi coba tuh di sebelah gadis yang di sebelah kiri menggiring domba di Maroko. Jadi waktu dia masih gadis, cewek tersebut pengembala domba di Maroko. Oke. Wanita yang di sebelah kanan adalah gadis yang sama 20 tahun kemudian sebagai menteri pendidikan di Perancis. Lu bayangin coba. Gadis yang di sebelah, padahal di situ waktu dia gadis itu saya kira itu sekitar umur 12, 13, 15 itu dia masih pengembala domba di Maroko. Kemudian 20 tahun kemudian dia sudah menjadi menteri pendidikan di Perancis. Yang kalian semua 600 peserta kuliah ini, kalimat yang terakhir itu baca itu. Kalimat yang terakhir itu kamu camkan. Saya bacakan ya. Jangan pernah berhenti bermimpi dan tidak pernah berhenti bekerja keras untuk mimpi Anda. Jangan pernah berhenti bermimpi dan tidak pernah berhenti bekerja keras untuk impian Anda. Itulah kunci sukses yang sejati. Begitu Anda sudah hobi bekerja keras, maka itu menjadi bagian dari badanmu, menjadi itu ibarat visum, ibarat vaksin yang dimasukkan ke tubuhmu. Tanpa bekerja rasanya tidak bahagia. Itulah yang membuat saya selalu kalau bangun itu maunya langsung cari kerja. Makanya saya selalu bangun jam 3 subuh, sudah baca dokumen sampai jam 4 atau jam 5. Jam 5 saya sudah renang. Karena dengan renang itu inspirasi banyak dapat. Ingat, kalau mencari inspirasi paling utama itu adalah di kolam renang. Karena airnya dingin. Pada saat airnya dingin, kepala kamu sejuk, inspirasi banyak datang. Oke? Jangan pernah berhenti bermimpi. Mimpilah cepat punya Lamborghini. Mimpilah punya banyak villa di Bali. Mimpilah jadi orang terkenal kalau di mall dikejar-kejar orang untuk foto. Tanpa mimpi tersebut Anda tidak akan berhasil, tapi harus dilanjutkan dengan bekerja keras, ditambah dengan nyali. Kalau Anda mau menjadi pengacara kaya, super kaya, jangan tinggal di Sukabumi, jangan tinggal di Manado, hanya di Jakarta yang memungkinkan itu. Kira-kira begitu. Boleh nggak saya tutup dengan kalimat itu, panitia? Boleh, Bang.
Saya kira udah cukup ya. Siap. Baik. Tanya kepada peserta gimana? Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Hotman Paris. Saya yakin masih banyak pertanyaan dari para peserta, namun juga karena kita keterbatasan waktu, saya terima kasih. Terima kasih kepada Bang Hotman, kita berikan aplaus virtual dari tempat kita masing-masing buat Bang Hotman. Untuk mengenai video-video, masih banyak video-video, silakan peserta tanya ke panitia, mungkin siapa tahu bisa di forward video-video tentang contoh-contoh yang saya berikan, ada puluhan lagi tuh ya. Siap, Pak. Nanti kita akan infokan ke para peserta. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta atas atensi hari ini dan juga kepada Bang Hotman. Terima kasih Bang Hotman Oke. atas waktu dan kesempatannya. Goodbye. Dan kita semua sehat selalu 600 ya, 600 calon advokat seluruh Indonesia ya. dalam keadaan. Terima kasih ya Bang. Bye.